Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Saiful Ba'id ya, tuan rumah Mas Mul, Mbak Sriami yang telah menyiapkan rumah ini untuk kita semuanya bertemu. Karena memang pertemuan ini sudah direncanakan lama banget. Dan pada hari ini kita semua ada di sini, banyak juga ya, yang mungkin ada beberapa orang yang nggak sempat hadir. Yang saya hormati ketua, luar biasa ini ketua, tepuk tangan dulu untuk ketua dengan gigih semangatnya yang sangat luar biasa, sehingga saya ingin bukti aja sama Mas Miskam sering telepon-teleponan, kita lihat kinerjanya, wah luar biasa. Hari ini kita buktikan Mbak Srikus Rini ya dengan timnya sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Oleh karena itu nanti barangkali timnya ini akan diumumkan bahwa kita sekarang ini dalam periode 2 tahunan aja ya, 2022-2023 di bawah rezim ya, pemerintahan kabinet Gugur Srini ya. Mudah-mudahan kita dengan program tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Meskam sebagai pembina itu bisa dicapai, yang diantaranya adalah bisa bersilaturahmi, kemudian saling membantu, dan kemudian membangun kebersamaan ya. Sehingga itu menuju kepada yang dinamakannya hablum minannas hablum minallah. Gak kalah sama takmir Masjid Tanjung Priok. Besar rasa terima kasih dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita hadir dalam keadaan sehat. Saudara, kawan-kawan semuanya, 7677 tadi 77 sudah mewakili dan saya sekarang hadir sebagai 76 dan sekaligus sebagai pembina 1, Pak Meskam pembina 2. Mudah-mudahan ini masih diakui sebagai pembina, karena pembina itu kalau di pramuka itu di atasnya penggalan ya, sudah pembina, jadi harus memberikan contoh. Tapi biasanya kalau ketemu begini lupa, menjadi selengean kabeh ya, karena selengean itu adalah bagian dari kebiasaan. Saya yakin bahwa kita semuanya ini sulit banget untuk meninggalkan dan masih terbelenggu oleh masa lalu, karena masa lalu itu menurut saya adalah apa yang kita dapatkan hari ini adalah karena masa lalu. Oleh karena itu perlu adanya satu kenangan dan kita mengenangnya masa lalu itu sebagai satu perjalanan masing-masing. Dan kalau kita hari ini ketemu seperti ini karena masa lalu itu. Oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya, untuk membangun kebersamaan, menjalin silaturahmi, harus ada yang kita korbankan. Nah, pengorbanan yang kita harus lakukan ini ya memang berat kadang-kadang. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kawan-kawan yang memang cara berpikirnya seperti itu, cara bersikapnya seperti itu, cara ngomongnya seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa mengorbankan diri kita untuk menerima itu sebagai satu kenyataan, maka kita akan menjadi tersiksa. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan semacam ini adalah sebagai sarana untuk mencairkan gitu, supaya kita cair terus sehingga tidak membeku. Kalau sudah membeku, maka yang terjadi di antara kita egonya ya, egonya. Nah, syaratnya kita harus berani menanggalkan predikat kita siapa saja kita ini. Ya, kita bangun kembali ke masa lalu bahwa kita adalah SMP 76, SMP 77, supaya ini menjadi cair. Kalau tidak, maka akan menjadi sekat-sekat yang terjadi. Nah, sekat-sekat inilah yang akan membatasi kita. Sungkan, ewo pakewo. Karena apa? Karena ada sekat. Nah, untuk menghilangkan sekat ini apa? Adalah komunikasi. Komunikasi itu bagaikan aliran darah di dalam tubuh kita ya. Kalau sampai aliran darah berhenti karena komunikasi itu berhenti dalam organisasi, maka stroke. Manusia itu kalau darahnya terhenti gitu, tersumbat, stroke. Organisasi
Kalau komunikasi kita tersumbat, organisasinya stroke, nggak berfungsi apa-apa. Kumpul itu hanya cerita. Nah, supaya komunikasi itu tidak tersumbat, sehingga aliran darah di dalam tubuh manusia kita ini supaya lancar, sehingga komunikasi di dalam organisasi supaya lancar, kita bangun. Saya pernah pada suatu saat menyiapkan link, karena mama, saya itu paling takut sama mama. Mama minta, Mas Jun bikin dong link. Saya bikin link. Minta mencoba mensosialisasikan link. Ternyata yang ikut saya hitung waktu itu partisipannya hanya 21 dari sekian banyak orang. Tapi saya maklumin, nggak apa-apa, ini baru awal gitu. Tapi setidaknya mumpung ya, insya Allah saya punya sarana yang bisa untuk menyiapkan itu pada suatu saat. Kenapa sih reuni kita kalau melalui virtual? Kan bisa aja, supaya kita saling apa sih, kita tahu si A sehat sekarang, itu yang terpenting. Bukan si A kenapa gitu. Soal si A sudah menjadi apa-apa, itu nggak terpenting. Yang terpenting si A itu sehat. Oleh karena kalau kita selalu diungkap namanya Mas Sugeng, namanya Bambang, itu berbesmili. Kenapa? Dari beliau-beliau itu, Mas Agus ada di sini. Dari mereka-mereka inilah yang cikal bakalnya kita ini bisa ketemu seperti ini. Pertamanya disempol. Ada keberanian untuk mencoba mencari, ya, berselancar ya istilahnya, mencari HP-nya kawan-kawan, dikumpulin satu persatu, akhirnya terkumpul. Dan kita coba kumpulkan waktu itu disempol. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Berapa? Maklum udah tua jadi apa lupa. Saya kondok kapan tuh? Oh. Di sampel. Begitu di sampel sudah ketemu. Lanjut lagi. Ya. Ketemuannya lagi. Nggak salah di Pandaan. Ya. Di Pandaan saya mencoba. Saya harus datang. Kawan-kawan udah kumpul banget nih. Saya walaupun satu pagi datang jam 9 ikut acara, jam 2 kembali lagi Jakarta. Saya upayakan. Habis itu yang ketiga di rumah makan country. Lebih banyak lagi. Datang juga banyak. Dan hari ini kita ada di sini. Nah, bangunan silaturahmi yang sudah terbangun ini, kalau ada pernik-pernik yang mencoba, ya menjadi dampak perpecahan gitu, yuk kita bangun kembali, ya supaya pernik-pernik itu menjadi hilang. Nah, sekarang inilah, ya makanya saya pinginnya nanti Bu Ketua di acara ini kalau ada unek-unek gitu, ada yang pengen ngomong aja deh gitu. Ngomong aja ya, siapa yang habis ini Pak membawa acara, yuk diberikan kesempatan yang pengen ngomong, dibatasi waktunya 1, 2, 3 menit, ngomong aja. Karena dengan ngomong ini maka tersampaikan apa yang ada di dalam pemikiran kita, apa yang ada di ide-ide cerdas kita akan tersalurkan. Yang terpenting bagi saya dengan adanya kepengurusan ini, ya mudah-mudahan program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Miskam berkaitan dengan kebersamaan Mas Anang, kemudian membangun kekeluargaan silaturahmi, kemudian saling membantu satu dengan yang lainnya, bisa depannya kita wujudkan bersama. Tidak ada yang lebih penting dari itu barangkali kawan-kawan semuanya. Yang jelas saya selaku yang dituakan, dan memang saya paling tua barangkali, karena saat ini saya sudah usia 61 tahun, ya lahir tahun 60. Paling diantara kawan-kawan yang 77 ini lahir 61, 62, saya 60. Ya, Mas Pak Ustadz berapa? 58, ya. Mas Anang baru 61, baru 16 tahun. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya harapkan sekali dari kawan-kawan semuanya, kiranya medsos berupa WA yang sudah kita bangun ini terus kita jaga kebersamaannya. Ada etika kita di dalam berkomunikasi, tetapi saya pikir tidak menjadi satu hal yang sangat prinsip. Kalau masih bisa diingatkan,
masih bisa diajak kembali. Contohnya Mas Sair ya, Mas Sair ini luar biasa sekali. Ya. Hari ini mungkin beliau datang atau tidak ya? Nggak datang ya. Nah ini ada sudah ketiga kalinya beliau itu keluar dari grup. Ya mudah-mudahan nanti ada yang menjadi jembatan lah untuk menyampaikan kepada beliaunya agar bergabung kembali. Karena dari alumni-alumni yang lain, kawan-kawan semuanya di SMP Brawijaya ini baik 75 ke bawah maupun 77 ke bawah, ke atas, ya mungkin mereka juga memiliki program-program kegiatan yang sama, acara-acara yang sama. Tetapi mereka pada melihat 76, 77 itu kompak banget. Oleh karena itu kalau ini 76, 77 kompak dan bisa menjadi motor untuk melaksanakan pertemuan akbar SMP Brawijaya, is okay. Gitu. Jadi mari kita tempatkan 76, 77 menjadi inisiator. Ya, saya rasa menjadi inisiator, terus kemudian menjadi katalisator penghubung alumni-alumni yang lainnya di SMP Brawijaya. Terus kita melaksanakan satu alumni yang lebih besar eventnya. Ya ini tugasnya Pak Kamituwo yang ada di sini. Kebetulan Pak Kamituwo 76 ini yang ada di sini ya. Ini dengan perangkat kawan-kawan semuanya. Yuk kita menjadi satu target capaian Pak Anang. Barangkali Mas Anang kan juga sudah warga Brumanjing ya. Ya jadi target capaian kapan kita akan laksanakan apel akbar? Apa? Reuni akbar SMP Brawijaya dari semua angkatan. Nah, kita 76, 77 menempatkan diri sebagai inisiator dan kemudian juga katalisator untuk menghubungi. Nah, kalau itu bisa, saya dan Meskan siap mendukung ya kegiatan itu. Kapan dilaksanakan, momennya kapan? Karena apa? Kalau begini kelihatannya kita parsial, boleh. Tetapi dalam satu event kapan yang kita sudah programkan gitu, kapan kita rencanakan ya untuk bisa melaksanakan reuni akbar itu. Yang terakhir berkaitan dengan kas kita, bagaimanapun juga ada prinsip Jerbasuki Mowabeo. Ya. Organisasi itu tidak akan jalan kalau kita tidak memiliki dana. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya yang ikut berpartisipasi sehingga terselenggaranya kegiatan ini, dan kita harapkan nanti untuk kas kita terus saja bisa bisa bertambah sehingga kedepannya apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ini kita sudah memiliki anggaran di dalam kas. Oleh karena itu partisipasi, kontribusi, ya kerelaan hati untuk menyisihkan sedikit ke kas kita. Tadi aku lihat di situ Mbak, ya luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Junaidi.